Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan kembali ngaji kita yaitu Sirah Nabawiyah. Nah, yaitu pembahasan terkait buku ya, buku khusus detail gitu terkait dengan perang Badar Kubro. Di pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas buku ini, buku Perang Badar Kubro, terkait dengan ini ya, kisah daripada Utsman bin Affan dan juga Ruqayyah binti Rasulullah SAW. Nah, hari ini kita akan bahas tentang ini ya, perjalanan gitu, perjalanan Nabi Muhammad SAW bersama dengan pasukan Perang Badar. Oke, untuk mencegat kafilah, tapi kemudian diubah tujuannya gitu ya. Nah, baik, kita akan langsung saja share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat yang sama di Madinah, Rasulullah SAW kedatangan tamu, yaitu Abdullah bin Amr bin Hizam. Ia datang menemui Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah SAW, sungguh aku gembira mendengar kedatanganmu di kota ini dan mendukung kedudukanmu di antara para sahabatmu. Aku berasal dari Bani Salamah. Sekian lama ada permusuhan antara kami dan penduduk Husaikah. Kini kami datang kepadamu, wahai Rasulullah SAW. Kami datang bersama semua warga yang masih kuat menghunus senjata. Kami tinggalkan keluarga kami yang lemah dan tidak bisa berperang. Kami pernah berperang memerangi kaum Yahudi Husaikah, perkampungan Yahudi yang paling kuat. Dalam peperangan itu kami mengalahkan mereka sehingga mereka terus memusuhi kami hingga hari ini. Aku sungguh berharap kepadamu, wahai Rasulullah SAW, ajaklah kami turut serta dalam peperanganmu melawan Quraisy. Semoga Allah melimpahimu kemenangan dan kebahagiaan." Kaum muslimin di Makkah bersiap-siap untuk pergi bersama Rasulullah SAW menuju Badar, termasuk Khalid bin Amr bin Al-Jamuh. Setelah mendengar seruan Rasulullah SAW, ia bergegas pulang menemui keluarganya di Khuraba. Ayahnya Amr bin Al-Jamuh berkata, "Aku kira kau telah pergi untuk berperang." Khalid menjawab, "Rasulullah SAW telah mengumpulkan orang-orang di Bako." Terus kemudian ayahnya berkata, "Jadi apa yang kau tunggu? Pergilah demi Allah. Aku minta kau segera pergi menuju medan perang, merebut ghanimah dan menjatuhkan keangkuhan musyrik Quraisy. Sungguh sikap dan semangat itulah yang selama ini kita pelihara, sebagaimana dulu kita memerangi orang Husaikah." Oke. Rasulullah SAW berangkat bersama kaum muslim untuk menyongsong musuh dengan dua panji hitam berkibar di barisan paling depan. Salah satunya adalah dibawa oleh Ali bin Abu Thalib, yaitu panji bergambar elang yang dibuat dari kain milik Aisyah radhiyallahu anha. Saat itu Ali bin Abu Thalib berusia 20 tahun. Keberanian terpancar dari kedua matanya dan kesalehan tergambar dari wajahnya. Tidak terlihat sedikit pun rasa ragu apalagi takut. Dalam benaknya hanya ada keselamatan Rasulullah SAW dan kejayaan Islam. Panji kedua dipegang oleh Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian Rasulullah SAW menyerahkan panji itu kepada Mus'ab bin Umair. Pasukan muslim bergerak hingga mencapai lembah Bako. Di tempat itu ada tempat minum para pengembala. Mereka belum beranjak jauh meninggalkan Madinah. Ada jalan lempang yang menghubungkan tempat itu dengan perkampungan di Madinah. Abduh Robah mengambil air dari sumur di sekitar Gharas satu kali dan kemudian mengambil lagi di sekitar Sakoya. Setelah merasa cukup beristirahat, Rasulullah SAW memimpin kaum muslim untuk melanjutkan perjalanan. Mereka berderap menuju Badar. Saat itu Rasulullah SAW mengenakan baju zirah dan menyelandangkan pedangnya, yaitu al-adob di pinggangnya. Setelah mereka melewati perkampungan Sakoya, Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslim untuk menghitung jumlah yang ikut pergi. Mereka beristirahat di mata air milik Abu Utbah yang jaraknya sekitar 2 km dari Madinah. Di tempat itulah semua orang yang ikut pergi dihitung. Rasulullah SAW menyeleksi orang yang ikut boleh melanjutkan perjalanan dan menyuruh pulang orang yang dianggap tidak layak ikut berperang. Di antara sahabat saat itu yang disuruh pulang karena masih kecil adalah Abdullah bin Umar, Usama bin Zaid, Rafi ibnu Khudaij, Al-Bara bin Azib, Uzaid bin Zohir,
Zaid bin Arqam, dan Zaid bin Sabit. Dikisahkan bahwa Sa'ad bin Abu Waqqas melihat saudaranya Umair bin Abi Waqqas menyelinap dan bersembunyi di antara para sahabat Nabi. Saat menghampirinya berkata, "Apa yang kau lakukan, saudaraku?" "Aku takut Rasulullah SAW melihatku dan menganggapku masih kecil, sehingga aku harus pulang lagi ke Madinah. Padahal aku benar-benar ingin ikut berperang. Aku berharap Allah menganugerahiku kesyahidan." Ketakutannya menjadi kenyataan. Benar saja, Rasulullah SAW memergokinya. Nah, terus kemudian menyuruhnya pulang. "Pulanglah wahai Umair." Namun karena Umair bersikukuh ikut dan didukung juga oleh kakaknya, Rasulullah SAW mengizinkannya bergabung dengan syarat ia tidak terjun langsung dalam pertempuran. Ketika pasukan muslim meninggalkan perkampungan Sakoya, Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya mereka bertelanjang kaki, maka ringankanlah langkah mereka. Sesungguhnya mereka telanjang, maka tutupilah mereka. Sesungguhnya mereka lapar, maka kenyangkanlah mereka. Dan sesungguhnya mereka miskin, maka kayakanlah mereka dari limpahan keutamaanmu." Rasulullah SAW juga berdoa untuk penduduk Madinah, "Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim adalah hambamu, kekasihmu, dan nabimu. Ia telah berdoa untuk para penduduk Mekah, dan inilah aku Muhammad, hambamu dan nabimu. Aku berdoa kepadamu untuk penduduk Madinah. Berkahilah mereka dalam timbangan, takaran, dan buah-buahan mereka. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah, dan menjadikanlah segala keburukan hanya sampai di Kham." Yaitu adalah 3 km dari Ju'fah. "Ya Allah, sungguh aku mengharamkan Madinah sebagaimana Ibrahim mengharamkan Makkah." Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan menuju Badar bersama 305 pengikutnya, 64 orang muhajirin dan sisanya adalah orang Ansor. Rasulullah SAW menyuruh Abu Lubabah pulang ke Madinah memimpin kota Madinah selama kepergian. Beliau juga memerintahkan Abdullah bin Ummi Maktum menjadi imam sholat di Madinah. Sementara itu Asim bin Adi ditinggalkan bersama penduduk Kuba dan Aliyah. Ketika berhenti di Baqo, Rasulullah SAW menyeleksi lagi pasukannya, membersihkan mereka dari golongan orang munafik dan orang yang selama ini dianggap memusuhi Islam. Oke. Hubaib bin Yasaf, seorang pemimpin kaumnya, juga ikut bersama rombongan kaum muslim dengan tujuan untuk mendapatkan ghanimah. Ia dikenal sebagai laki-laki yang tangguh dan pemberani, tapi belum berislam ya, belum mengakui kerasulan Muhammad. Kaum muslim mengenalnya sangat senang saat mendapati Hubaib ikut dalam rombongan. Tapi Rasulullah SAW enggak senang. Beliau berkata kepada semua pasukan, "Tidak ikut bersama kami orang yang tidak mengikuti agama kami, maka pulanglah kalian, karena kami tidak akan meminta pertolongan kepada musyrik." Oke. Hubaib mendekati Rasulullah SAW dan merajuk agar dibolehkan ikut. Rasulullah SAW kembali menegaskan bahwa kaum muslim tidak akan meminta pertolongan kepada orang musyrik. Beliau kata keteguhan dan ketegasan Rasulullah SAW, Hubaib tergerak untuk menyatakan keislamannya saat itu. Sejatinya dia juga udah lama tertarik untuk berislam karena melihat ajaran itu sebagai ajaran yang benar. Maka ia pergunakan kesempatan itu untuk bergabung dalam barisan Islam. Ia berkata kepada Nabi, "Kami beriman kepada Allah dan Rasulnya." Rasulullah SAW menjawab, "Baiklah, kau boleh ikut." Hubaib bergabung dengan kaum muhajirin dan ansor setelah hatinya diliputi keimanan. Kini jiwanya dipenuhi semangat jihad dan jalan Allah, bukan lagi untuk berniat ghanimah doang ya. Dua orang sahabat Nabi pergi untuk mengambil air di lembah Badar. Mereka berhenti di atas sebuah bukit tidak jauh dari sumber mata air, lalu mengeluarkan kantong air dan mengisinya hingga penuh. Tak jauh dari sumber air itu mereka mendengar suara seorang budak perempuan menagih utang kepada seorang wanita lainnya yang menjawab, "Kafilah dagang besok atau lusa akan datang. Itu aku akan bekerja kepada mereka dan aku akan melunasi utangku kepada mereka." Oke, maksudnya melunasi utangku kepadamu. Oke. Lalu seorang laki-laki yang berada di sumur menyahut ucapan perempuan itu, "Engkau benar." Kemudian mereka pergi meninggalkan sumur itu. Dua sahabat Nabi mendengar obrolan mereka. Kemudian mereka kembali menaiki tunggangannya dan pulang menemui Rasulullah SAW serta pasukan muslim untuk melaporkan apa yang mereka dengar. Nah, ketika menempuh perjalanan dari Madinah menuju Badar, Rasulullah SAW dalam keadaan berpuasa. Namun ketika melihat beban perjalanan yang tempuh, maka
Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk berbuka, lalu memerintahkan penyerunya untuk menyampaikan perintah kepada seluruh pasukan, gitu, dan berteriak, berbukalah kalian semua. Namun mereka nggak mau berbuka. Rasulullah SAW kembali menyuruh seorang sahabat untuk menyerukan lagi kepada pasukan, wahai para pejuang, sesungguhnya Rasulullah telah berbuka, jadi berbukalah kalian. Oke. Pasukan muslim hanya membawa 70 ekor unta, sehingga 3 orang sahabat bergantian menaiki seekor unta. Oke. Rasulullah SAW pun bergantian dengan menaiki seekor unta. Rasulullah SAW pun bergantian dengan Ali bin Abi Thalib dan Marsad menunggangi 1 ekor unta. Ketika Nabi SAW hendak turun untuk digantikan oleh Ali atau Marsad, kedua sahabat itu berkata, Paduka jangan turun, biarlah kami berjalan mengiringi Paduka. Rasulullah SAW menjawab, kalian berdua tidak lebih kuat berjalan dibanding aku, dan aku sendiri tidak lebih kaya dibanding kalian untuk memberi kalian upah. Karena Rasulullah SAW bersikukuh, maka keduanya juga kemudian bergantian naik ontanya. Sahabat lainnya yaitu Abu Bakar, Umar, Abdurrahman bin Auf bergantian menunggangi 1 ekor unta. Rifah dan Khalad keduanya putra Rafi, serta Ubaid bin Yazid al-Ansori dan bergantian menunggangi seekor unta. Oke. Begitu pula Hamzah, Yazid bin Harithah dan Abu Kabsyah yang bergantian menunggangi 1 ekor unta. Sementara Sa'ad bin Abu Waqqas dikenal sebagai sahabat Nabi yang paling kaya, paling kuat berjalan, dan paling tangkas memanah. Sepanjang perjalanan dari pergi sampai pulang, dia tidak pernah menunggangi unta. Ia menyuruh adiknya yang masih kecil, yaitu Umair bin Abu Waqqas, untuk membawa pedang dan perlengkapan perangnya. Kerincian dan lonceng kecil yang digantungkan di leher beberapa ekor unta berbunyi lumayan keras, sehingga Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk melepaskan lonceng dari leher unta, khawatir suaranya didengar musuh. Oke. Nah baik, selain 70 ekor unta, pasukan muslim pun hanya memiliki 2 ekor unta, yaitu milik Al-Miqdad bin Al-Aswad yang dinamai Sabhah, dan kuda milik Zubair bin Al-Awwam dinamai Ya'thub. Meskipun perbekalan dan perlengkapan perang yang dimiliki kaum muslimin sangat terbatas, keadaan itu tidak menyurutkan semangat perang mereka dan tidak melemahkan kecintaan serta keimanan mereka kepada Allah. Hati seluruh pasukan bergelora dan penuh semangat menyambut kemenangan, menyambut peperangan. Rasulullah SAW berangkat bersama kaum muslim meninggalkan perkampungan Sakoya, melewati lembah Akik menuju arah Mumaikin, hingga mencapai tanah perkebunan milik Ibnu Azhar, lalu berhenti di bawah sebuah pohon. Abu Bakar berdiri di bagian tanah yang berbatu, lalu menyiapkan tempat untuk sholat. Oke. Nabi dan para sahabat mendirikan sholat subuh di sana pada hari Senin. Setelah itu mereka kembali menempuh perjalanan menuju lembah Malal dan Tirian yang terletak antara Hufairah dan Malal. Oke. Saat mencapai Tirian, Nabi SAW berkata kepada Sa'ad bin Abu Waqqas, perhatikanlah kambing gunung itu. Saat mengarahkan anak panahnya ke arah kambing gunung, sementara tangan Rasulullah SAW menyentuh pundak Sa'ad, dan beliau berkata, ya Allah, mantapkanlah lemparan panahnya. Sa'ad kemudian melemparkan anak panahnya dan benar saja, tepat sekali mengenai kambing gunung itu. Rasulullah SAW tersenyum. Saat bergegas mendekati kambing gunung itu lalu menyembelihnya, dan kemudian mereka kaum muslimin ini ya makan. Oke. Di tengah perjalanan menuju Arak Zabiyah, para sahabat bertemu dengan Arab Badui. Oke, ketika para sahabat menanyainya apakah betul di tengah perjalanan menuju Arak Zabiyah, para sahabat bertemu dengan seorang Arab Badui.
Ketika para sahabat menanyainya apakah ia bertemu dengan sekelompok orang, ia tidak menjawab. Maka para sahabat berkata, serahkan orang ini kepada Rasulullah SAW. Arab Badui itu bertanya, apakah di antara kalian ada Rasulullah SAW? Benar, gitu. Laki-laki itu pun dibawa menghadap Rasulullah dan berkata, jika kamu benar utusan Allah, katakanlah kepadaku apa yang ada di perut untaku ini. Gitu. Salama ibnu Salama bin Kokos maksudnya, berkata kepada Arab Badui, kau tidak perlu bertanya kepada Rasulullah SAW. Aku akan menjawab pertanyaanmu. Kau telah menunggangi unta ini sehingga kini ada hewan yang bergerak-gerak dalam perutnya akibat perbuatanmu. Oke. Rasulullah SAW kemudian menegur Salama, hei, kau mengatakan sesuatu yang buruk kepada laki-laki ini. Beliau berpaling dari Salama karena tidak menyukai umpatan dan kata-kata buruknya. Orang Arab itu dibiarkan pergi dan meninggalkan mereka. Oke. Sepanjang perjalanan Rasulullah SAW bertanya-tanya kepada para sahabat mengenai Talhah bin Ubaidillah dan Sa'ad ibn Zaid yang telah diutus untuk memata-matai pergerakan kafilah Abu Sufyan. Dan ketika kaum muslim tiba di lembah yang disebut Zafiran, datang kabar dari Mekah bahwa para pemuka Quraisy telah mengirim pasukan 1.000 orang ya, untuk mempertahankan kafilah dagang mereka. Mendengar kabar tersebut, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata kepada para sahabat, sungguh pasukan Quraisy telah bergerak dari Mekah menuju medan yang berat demi mempertahankan kehinaan mereka. Bagaimanakah pendapat kalian? Mana yang kalian pilih? Apakah kita ingin perang melawan Quraisy 1.000 orang, ataukah kalian lebih menyukai kafilah dagang 40 orang? Nabi SAW kemudian memberi pilihan kepada mereka, apakah mencegat kafilah ataupun berperang, gitu ya. Yang pasti persiapan perangnya itu udah lumayan bagus lah ya, gitu. Lebih prepare gitu, lebih dipersiapkan. Oke. Beberapa muslim sebenarnya ini pilihan. Terus kemudian orang-orang salah seorang sahabat berkata, tentu saja kami lebih suka menghadang kafilah daripada berperang melawan pasukan besar. Maka kemudian yang lainnya juga berkata, apakah engkau membawa kami menuju peperangan sehingga kami harus lebih waspada dan bersiap-siap untuk berperang, padahal kami pergi meninggalkan Madinah untuk mencegat kafilah. Oke. Terus kemudian, wahai Rasulullah, lebih baik kita mencegat kafilah, bukan menghadapi pasukan dalam peperangan. Tiba-tiba raut wajah Rasulullah SAW berubah dan kemudian kira-kira gerakan daripada Rasulullah SAW itu seperti sedang menerima wahyu. Kemudian benar, menerima wahyu. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 5 sampai 8. Oke. Nah, baik. 5 sampai 8 ya. Oke. Kita langsung saja bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Peristiwa itu peristiwa Badar ya. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan berdasar kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Oke. Yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Mereka membantahmu Nabi Muhammad tentang kebenaran perang Badar. Setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau pada kematian dan melihat sebab kematian itu. Kemudian, wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Oke.
Ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah milikmu. Sedangkan kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjata lah milikmu. Akan tetapi Allah hendak menetapkan yang benar, Islam dengan ketentuannya, dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya. Wah, luar biasa nih. Gitu ya. Jadi maksudnya dua golongan itu kafilah dagang ataupun pasukan Quraisy gitu ya. Nah, orang-orang Muslim sebelumnya berpikir bahwa ya kita bakal dapat kafilah dagang gitu ya. Tapi Allah menetapkan yang benar gitu sesuai ketentuannya dan memusnahkan orang-orang kafir. Oke. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Agar Allah menetapkan yang benar, Islam, dan menghilangkan yang batil, syirik, walaupun para pendosa itu tidak menyukainya. Oke. Nah, kita akan lanjut kembali. Abu Bakar dan Umar bin Khattab berdiri lalu menyampaikan pendapatnya. Mereka mendukung langkah dan jalan apapun yang diambil Nabi SAW. Kemudian Mikdad bin Amr tampil ke depan dan berkata, "Wahai Rasulullah, kokohlah apa yang telah ditetapkan Allah. Kami akan selalu menyertai Tuhan. Kami tidak akan seperti Bani Israel berkata kepada Musa alaihi salam, 'Pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah. Kami di sini akan duduk-duduk saja.'" Nah itu. Alih-alih kami katakan, "Pergilah engkau dan Tuhanmu, lalu berperanglah. Sungguh kami akan bersamamu dalam peperangan. Sungguh demi Dia mengutusmu dengan kebenaran. Seandainya kau mengajak kami menuju Barak al-Ghamad, kami tetap akan menyertaimu hingga kau memenangkannya." Di sini ada footnote 3, yaitu daerah dekat Yaman, Barak al-Ghamad. Oke. Beliau mendoakan kebaikan bagi Mikdad, khusus ditujukan kepada kaum Ansor. Oke. Nah, beliau mendoakan kebaikan bagi Mikdad dan kemudian berkata lagi, "Bagaimana pendapat kalian wahai manusia?" Pertanyaan Rasulullah itu sebenarnya secara khusus ditujukan kepada kaum Ansor karena jumlah mereka yang paling banyak. Rasulullah ingin mengetahui kesungguhan dan kesetiaan mereka sebagaimana baiat yang dulu mereka pernah ucapkan di Aqabah. Saat di Aqabah, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami orang merdeka, kami tak bisa melindungimu hingga kau tiba di negeri kami. Jika kau telah menetap di sana, maka engkau berada dalam jaminan perlindungan. Kami akan melindungimu sebagaimana kami melindungi anak-anak dan istri-istri kami." Rasulullah SAW khawatir kaum Ansor tidak akan membantunya karena kini mereka telah berada di luar Madinah. Sementara janji baiat hanya menyebutkan akan melindungi Nabi Muhammad SAW hanya di Madinah saja. Gitu. Mereka akan melindunginya hanya jika ada musuh yang hendak menyerang kota Madinah. Rasulullah SAW tidak mau memaksa dan menekan mereka untuk intinya ini ya. Jadi Rasulullah SAW itu hanya dilindungi ketika di kota Madinah ya, sedangkan perang Badar itu di luar kota Madinah, gitu. Maka kemudian setelah mendengar seruan beberapa kali dari Rasulullah SAW, "Bagaimana pendapat kalian gitu, wahai manusia?" Nah, padahal itu sedang menyinggung kaum Ansor gitu ya. Nah, maka kemudian Sa'ad bin Mu'az berkata, "Demi Allah, sepertinya ucapanmu itu ditujukan untuk kami, wahai Rasulullah SAW." Nah, maka Rasulullah SAW menjawab, "Benar." Maka jawaban Sa'ad bin Mu'az ini sangat hebat. "Sungguh kami telah beriman kepada Rasulullah dan membenarkannya. Kami juga telah menyaksikan bahwa apa yang Tuhan sampaikan adalah kebenaran. Kami telah memberikan janji dan jaminan bahwa kami akan tetap taat dan setia kepada Tuhan. Penuhilah kehendakmu, karena kami akan senantiasa berada di sampingmu. Demi Dia yang telah mengutus Tuhan, sekiranya Tuhan membawa kami ke sisi samudra, lalu Tuhan terjun menyeberanginya, maka kami pun akan terjun bersama Tuhan.
Sungguh tidak ada seorang pun dari kami yang akan berselisih dan kami tidak akan ragu untuk menghadapi musuh. Kami cukup piawai berperang dan cukup hebat bertarung. Semoga bersama kami Allah mewujudkan segala yang menyenangkan hati Tuhan. Maka ajaklah kami bersama untuk mendapat berkah Allah. Oke. Usai saat berbicara, tampak wajah baginda Nabi berseri-seri. Beliau merasa sangat puas. Beliau berkata kepada semua pasukan, berangkatlah dan bergembiralah. Sesungguh Allah sudah menjanjikan salah satu dari dua kelompok itu kepadaku. Demi Allah, seolah-olah kini kehancuran mereka tampak jelas di hadapanku. Oke. Nah, baik, wallahu a'lam bishawab. Demikian ngaji kita terkait dengan sirah nabawiyah, perjalanan Nabi gitu ya, untuk mencegat kafilah, tapi kemudian ya pasukan Mekah mulai OTW gitu ya, untuk kemudian melindungi kafilah dagang. Oke, kita cukupkan ngaji kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.